Sekali peristiwa, Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu adalah orang Farisi dan yang lain adalah pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini: Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan pemabuk, bukan orang zalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala hasilan. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani memandang ke langit, melainkan ia mengukur diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedangkan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Kita semua. Orang Farisi memang banyak berdoa dan membantu sesama, namun itu dilakukan untuk menyombongkan diri dan malah merendahkan sesamanya. Doa mencari pamer diri, sebagaimana tadi kita mendengar. Aku bukan pemabuk, bukan orang lain, bukan pezina, bukan seperti pemungut cukai. Aku melakukan puasa 2 kali seminggu, memberikan 1/10 dan lain-lain sebagainya. Doa itu seolah-olah seperti laporan kepada Tuhan bahwa dia melakukan kebaikan, melakukan perbuatan baik kepada orang lain. Dan inilah contoh paling konkret bagaimana di hadapan Tuhan pun orang tetap menyombongkan dirinya, pamer diri atas apa yang dilakukan di dalam kehidupannya, atas apa yang dilakukan kepada orang lain. Kemudian dia menyebutkan orang lain. Tadi saya tidak seperti pemungut cukai itu yang tukang berbohong, menipu, memeras orang dan lain sebagainya. Semuanya dia katakan demikian. Kadang-kadang dalam kehidupan kita juga demikian. Kita suka untuk menghakimi orang lain dengan doa maupun perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Jadi di dalam KW kita sementara melaksanakan doa Rosario, kadang-kadang orang pergi hari di sana bukan untuk berdoa, tetapi dia menghakimi orang lain di sana, menghakimi yang tidak hadir. Itu bukan sikap yang bijaksana. Sikap yang bijaksana adalah merangkul orang lain yang tidak dekat dengan Tuhan supaya dia menjadi dekat dengan Tuhan, bukan mempersalahkan, bukan menghakimi dan lain-lain sebagainya. Memang kadang-kadang ada yang doa 1 bulan 1 kali, ya doa Rosario 31 hari, dan mungkin hanya ikut 1-2 kali saja. Dan kebanyakan yang bisa lihat ibu-ibu dengan anak-anak di doa Rosario, bapak-bapak semua sudah semuanya mereka jadi berdoa. Saya ikut dia dari kampungnya, dari Kabupaten Santa Angela, sekolahnya bapak-bapak. Apalagi kalau kampungnya di sini, kalau di toko-toko bagi pasar, kalau di toko bagi pasar berarti itu sudah sampai di luar. Gini dan kita pindah di rumah lagi itu kosong semuanya. Jadi itu berarti motivasi kita tidak baik. Motivasi ya, menentukan sebuah arti dari perjuangan hidup kita di dunia ini. Ada seorang bapak yang memang dia malas berdoa juga. Jadi 1 kali dia ikut Rosario, ikut berdoanya hari Kamis. Ya. Lalu hari Jumatnya istrinya ajak dia lagi, bapak kita pergi doa lagi. Dia mungkin badan masih enak, lagi doa Rosario. Kan hari Kamis
hari mereka merenungkan peristiwa terang. Ya. Ada sebuah hari ada peristiwa yang sedih, terang, gembira. Hari Kamis peristiwa terang. Lalu hari Jumat itu peristiwa sedih. Ya. Lalu tiba-tiba ibu itu kau sudah pimpin doa. Tapi dia ingat persis hari Jumat itu peristiwa apa. Dia ingat kemarin itu tentang sesuatu itu peristiwa terang. Dia dalam hati pada ini malam peristiwa gelap. Maka dia pimpin doa kepada saudara-saudara. Malam ini kita baru tentang peristiwa gelap. Anak-anak protes Bapak bukan gelap, peristiwa sedih. Dan dari malam saya gelap nanti respon pemberantasan ini sedihnya. Tapi kemudian orang-orang itu mencemooh dia, mempersalahkan dia. Tidak hari berikutnya dia tidak datang lagi. Nah ini sikap yang dicontohkan seperti orang Farisi tadi, suka mencemoohkan orang lain, meremehkan orang lain, bahkan di dalam doa tidak. Kalau orang salah kita memperbaiki supaya dalam doa secara benar. Kalau dia jauh dari gereja, jauh dari kafir, kita merangkul dia. Dia tidak ada teman mendekatkan, kita merangkul dia, ajak dia untuk datang berdoa di sana. Orang berdosa pun mengenal Tuhan, bukan dia tidak mengenal Tuhan. Hanya karena satu dan dua hal dia jauh dari Tuhan, maka kita harus membuat dia kembali kepada Tuhan. Maka di tempat lain ada 100 ekor domba, ya 99 ada, tapi satu hilang. Maka Tuhan pemilik domba itu pergi mencari yang satu itu, menemukannya. Ketika menemukannya dia bawa di atas bahunya dengan penuh kasih membawa pulang. Kita juga demikian sebenarnya memiliki tugas untuk membawa orang kembali kepada jalan yang benar. Orang semua orang tahu mengenal Tuhan, orang berdosa sekalipun mengenal Tuhan. Mereka juga hafal kitab suci, jangan pikir tidak hafal kitab suci. Yang pemabuk juga baca kitab suci, hafal kitab suci juga. Jadi suatu kesempatan ada sekelompok orang yang dengan berbagai profesi, yang kebetulan ada pemabuk satu di situ, yang lain dengan profesinya dan mereka rajin gereja. Lalu mereka duduk-duduk bersama begitu minum, lalu yang pegawai PLN yang katakan aku adalah tenang dunia, yang pegawai PDM yang katakan aku adalah hidup, yang pegawai PLN katakan aku adalah jalan kebenaran, tukang roti katakan aku adalah roti hidup, tukang pintu yang katakan aku adalah pintu surga. Semuanya kita suci. Tapi sampai yang pemalu ini dia bilang kita kembali, saya mau bilang apa? Tapi dia ingat juga ternyata di kitab suci sudah ada. Dia katakan kepada mereka semua, aku adalah pohon yang benar dan kamu semuanya adalah ranting-ranting. Jadi kami cuma merendahkan orang yang berdosa soal tidak gereja. Justru karena mereka punya doa itu menembus langit. Ya Tuhan katakan di tempat lain, jangan sampai para pengacur lebih duluan masuk kerajaan surga dari sana. Karena dia sekali bertobat, tobat sempurna. Dia datang kepada seperti memunculkan dan terus memunculkan ketika dia bertemu dengan Tuhan. Apa yang dia katakan? Tuhan, apa yang telah salah dari orang tua kali ini saya akan kembalikan. Dan dia melakukannya. Dia bukan hanya ngomong, dia melakukannya. Ya. Kita juga belajar demikian, ya. Seperti memunculkan supaya di hadapan Tuhan kita merendahkan diri kita. Tadi memunculkan dia katakan, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Dia menyadari sungguh dia berdosa dan dia percaya kepada Tuhan. Malah semua meninggalkan dia. Allah tidak mau berlalu untuk cukai karena tukang bodoh, dan pemeras dan lain sebagainya. Hanya satu-satunya Allah yang bisa memeluk kembali saya. Hanya dia yang bisa dapat menerima kembali saya. Maka dia pergi kepada Tuhan. Kita juga demikian di dalam kehidupan kita belajar untuk menjadi seperti pemungut cukai, bukan seperti orang Farisi. Bacaan pertama mengatakan bahwa doa orang miskin menembus langit, doa orang yang tertindak juga menembus langit. Jadi sekali-kali dalam kehidupan Anda jangan menyakiti orang lain, Anda jangan menyusahkan orang lain, Anda jangan membuat orang lain menangis dalam kehidupan Anda, karena doanya menembus langit. Ya. Doanya tadi yang Allah kasihlah orang berdosa ini. Doa ini seperti rupa yang naik di atas dan menembus langit. Maka jangan pernah memperlakukan orang lain dengan buruk di dalam kehidupan, terutama yang berkeluarga, yang punya suami, punya istri. Perlakukanlah pasangan Anda dengan baik. Karena doa istri
menanti orang lain, tapi kapan dia tidak jatuh ketika istrinya dunia. Yang tidak pasti dapat dibaca oleh manusia adalah bahwa doa seorang istri itu 2 kali lipat diterima dibandingkan doa suami. Karena itu bapak-bapak berbanyak doa istri supaya banyak meninggalkan anak. Memperbanyak saja tanggung jawab. Tapi doa seorang istri itu menembus langit. Jadi keluarga kita kamu lihat yang doa paling banyak untuk istri, ada bapak juga tapi sekian persen. Jadi banyak doa itu istri aja untuk keluarganya, untuk anak-anaknya. Maka jangan sakiti istri Anda di keluarga Anda. Ada satu yang disakiti oleh istrinya, dia berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, kalau dia adalah tulang rusukku, maka biarkanlah dia di sisiku. Tapi kalau dia bukan tulang rusukku, maka terimalah dia di sisimu. Dan akan terima di sisi Tuhan. Maka kamu buat terus seperti istri mereka. Tidak belajar karena apa doa yang disampaikan dengan tulus dan sepenuh hati pasti akan diingatkan oleh Tuhan. Tuhan memperhatikan orang yang dianggap rendah, ya. Orang sombong dia tidak mengandalkan Tuhan, dia mengandalkan dirinya, kekuatannya. Kalau orang yang miskin, orang yang rendah hati, dia mengandalkan Tuhan. Semuanya diserahkan ke dalam tangan Tuhan. Kita belajar untuk menjadi rendah hati seperti tadi, pemengusuhnya di hadapan Tuhan. Dia berdoa dengan penuh kerendahan. Ada beberapa hal yang perlu kita refleksikan. Yang pertama, kesombongan itu berakar di dalam hati. Ia bisa dengan sikap yang kelihatan sangat baik. Maka kesadaran untuk melihat diri dari dalam penting agar kita mampu menampik segala bentuk kesombongan kita. Yang kedua, lupa diri bisa membawa kita kepada kesombongan yang pada akhirnya akan menjerumuskan kita kepada kebinasaan. Yang ketiga, keselamatan itu datang kepada mereka yang benar-benar berharap kepada Tuhan dan percaya kepada sebagai sumber hidup dan sumber keselamatan. Semoga amin.